Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Rahmatullah, NIM A71018014. Saya dari Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester keamanan jaringan. Materi ini adalah serangan pada jaringan komputer. Apa sih serangan jaringan komputer itu? Yaitu suatu tindakan yang menyerang suatu sistem yang berlangsung ketika mengakses ke komputer atau resource jaringan dengan sengaja diblok atau hak aksesnya diturunkan dari user lain. Terdapat jenis-jenis serangan pada jaringan komputer. Saya mengambil serangan spoofing dan serangan Trojan horse. Apa sih serangan spoofing itu? Yaitu teknik serangan yang dilakukan attacker dengan cara memalsukan data sehingga attacker dapat terlihat seperti host yang dapat dipercaya. Terdapat jenis-jenis spoofing, yaitu IP spoofing adalah teknik yang digunakan dengan cara memasukkan source IP address sehingga IP address aslinya tidak dapat dilacak ketika pengiriman paket. Yang kedua, DNS spoofing adalah teknik yang digunakan untuk mengambil alih DNS server sehingga DNS dan IP address sebuah situs akan dialihkan ke server sang pelaku. Ketiga, identity spoofing adalah teknik penyusupan menggunakan identitas secara resmi untuk mengakses segala sesuatu dalam jaringan secara ilegal. Terdapat kasus nyata dalam serangan spoofing, yaitu kasus spoofing ke Bank Indonesia dan Malaysia. Kasus terbanyak yang dilaporkan ke IDCert dalam masalah spoofing ini adalah situs web perbankan di Indonesia yang dipalsukan serta dibuat mirip dengan aslinya. Umumnya, situs yang dipalsukan adalah dengan nama domain generik, yaitu .com dan .net. Sedangkan untuk bank dengan nama domain .co.id, hampir belum pernah ada laporan yang masuk. Selain Bank Indonesia, hal yang sama juga menimpa situs perbankan di Malaysia dan Eropa, yang justru dipalsukan dan ditempeli situs web maupun IP address organisasi di Indonesia. Bagaimana sih cara menghindari serangan spoofing? 1. Menggunakan SSL. Pastikan selalu URL mengecek website benar dan tidaknya dengan melihat apakah menggunakan layanan SSL atau tidak. Website yang menggunakan SSL pada bagian URL-nya terdapat logo gembok. Berarti website tersebut sudah terproteksi aman dari hacker dan sejenisnya. Yang kedua, memasang filter di router. Filter IP yang dipasang pada router memungkinkan Anda untuk menyaring dari IP masuk yang mencurigakan, sehingga tindakan IP spoofing bisa dihindarkan. Yang ketiga, enkripsi dan autentifikasi. Enkripsi dan autentifikasi untuk semua yang menggunakan kata sandi, sehingga ada pengamanan double sehingga susah untuk ditembus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu serangan Trojan horse. Apa sih Trojan horse itu? Dalam keamanan komputer merujuk kepada sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan, malicious software atau malware yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Tujuan dari Trojan adalah memperoleh informasi dari target, yaitu password, kebiasaan user yang tercatat dalam sistem log, data, dan lain-lain, dan mengendalikan target, memperoleh hak akses pada target. Cara kerja Trojan horse yaitu Trojan dalam operasinya dan seringkali berbentuk seolah-olah program tersebut merupakan program baik-baik. Sementara virus komputer atau worm bertindak lebih agresif dengan merusak sistem atau membuat sistem menjadi crash. Selanjutnya, Trojan dikendalikan dari komputer lain, yaitu komputer attacker. Bagaimana sih cara penyebarannya? Yaitu menyusupkan kode-kode mencurigakan
dan merusak di dalam sebuah program baik-baik dan berguna. Trojan saat ini berupa sebuah berkas yang dapat dieksekusi, yaitu berupa .x atau .com dalam sistem operasi Windows dan DOS atau program dengan nama yang sering dieksekusi dalam sistem operasi Unix seperti ls, cat, dan lain-lain, yang dimasukkan ke dalam sistem yang ditembus oleh seorang cracker untuk mencuri data yang penting bagi pengguna, yaitu password, data kartu kredit, dan lain-lain. Trojan juga dapat menginfeksi sistem ketika pengguna mengunduh aplikasi, seringnya berupa game komputer, dari sumber yang tidak dapat dipercayai dalam jaringan internet. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat memiliki kode Trojan yang diintegrasikan di dalam dirinya dan mengizinkan seorang cracker untuk dapat mengacak-ngacak sistem yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis Trojan Horse. 1. Pencatatan penekanan tombol keystroke launcher atau keylaunger. Jenis Trojan ini akan memantau semua yang diketikkan oleh pengguna dan akan mengirimkannya kepada penyerang. Jenis ini berbeda dengan spyware, meski dua hal tersebut melakukan hal yang serupa, memata-matai pengguna. Selanjutnya yaitu tool administrasi jarak jauh, yaitu Remote Administration Tools atau RAT. Jenis Trojan ini mengizinkan para penyerang untuk mengambil alih kontrol secara penuh terhadap sistem dan melakukan apapun yang mereka mau dari jarak jauh, seperti memformat hard disk, mencuri atau menghapus data, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu DDoS Trojan atau Zombie Trojan. Jenis Trojan ini digunakan untuk menjadikan sistem yang terinfeksi agar dapat melakukan serangan penolakan layanan secara terdistribusi terhadap host target. Selanjutnya yaitu kasus nyata serangan Trojan Horse, yaitu kasus serangan terhadap 13 root server DNS. Komputer-komputer zombie yang disinyalir FBI berada di Amerika Serikat dan Korea Selatan itu adalah komputer-komputer korban kuda Troya. Dengan masuknya Trojan Horse ke dalam sistem tersebut, sistem-sistem itu diambil alih kendalinya oleh masker. Serangan DDoS yang sempat melumpuhkan situs raksasa yahoo.com dan amazon.com juga dilakukan dengan memanfaatkan Trojan Horse. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghindari serangan Trojan Horse? Yang pertama yaitu tentunya harus memiliki software antivirus, dan yang paling penting adalah antivirus tersebut harus selalu terupdate jika ada penambahan database virus baru atau perbaikan program dari antivirus tersebut. Contoh teknologinya yaitu SmartDAV, Avira, Windows Security, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu aktifkan juga firewall bawaan dari OS, atau jika perlu untuk menambahkan firewall tambahan dari luar untuk menambahkan keamanan atau security pada komputer. Contoh teknologi yaitu Windows Firewall. Selanjutnya yaitu kurangi atau hilangkan kebiasaan mengunduh software-software bajakan, karena seringkali si hacker menyusupkan trojan di situ tanpa disadari oleh pengguna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.